Shalom semuanya, terima kasih untuk kalian yang masih tetap menonton video di channel ini. Ini adalah video yang kedua. Di video kemarin kita telah mendengarkan tentang kesaksian anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sebelumnya mereka tidak percaya kepada Tuhan dan mereka memilih mengikut Yesus. Dan pada video kali ini dengan konsep yang sama, mari kita saksikan video ini sampai habis. Dan silakan subscribe channel ini, like, komen, berikan saran kalian di kolom komentar untuk kemajuan channel ini. Selamat menonton. Ya, langsung aja dari video pertama. Ini dari akun Merpati Hana. Dari akun Merpati Hana, ada satu ibu-ibu yang pakai jilbab. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Oke, kita dengar. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Oh iya. Ini setelah saya menelusuri akun ibu ini, maksudnya saya lihat lebih lanjut lagi, ternyata memang ibu ini seorang Kristen. Tapi dalam kontennya ini dia menggunakan jilbab dan beberapa juga konten lainnya dia menggunakan jilbab. Bagi saya ini bukan suatu hal yang kontroversial, dalam arti bukan suatu hal yang bertabrakan, atau saya nggak tahu ya juga apa yang menjadi alasannya. Tapi bagi saya pribadi ya nggak apa-apa karena memang dia menggunakannya. Tetapi ibu ini dalam beberapa videonya dia memberitakan Injil, dia menjadi orang yang membagikan video-video singkat, entah itu renungan, entah itu ayat Alkitab, tapi dia menggunakan jilbab. Ya, ini ada seorang pendeta, ada juga mbak-mbak yang pakai jilbab. Apakah mereka suami istri? Temanya atau nama akunnya Andi Risman 11. Beda agama kok berharap bersatu. Iya. Nganter dia ke tempat ibadah, kok ujung-ujungnya malah pisah. Berharap bisa satu tempat ibadah, malah kisah hidupku yang pecah. Iya. Udah nyoblos kunci surga, kok masih masuk neraka? Iya. Ya, saya nggak tahu ya mereka ini apakah mereka ini suami istri atau bukan. Tapi di sini mereka seolah-olah merosting orang-orang yang berpasangan. Istilahnya berpasangan tapi beda agama. Itu inti yang saya bisa nangkap dari video ini. Tapi kalian boleh memberikan komentar kalian tentang video ini. Yang penting yang satunya pendeta, yang satunya mbak-mbak muslim pakai jilbab. Nah, ini dari akun Avi_Harahap. Ada komentar di sini, coba sekarang gantian ajak ibu yang pakai cadar itu ke gereja gua atau jua, nggak paham. Oke, kita nonton aja dulu videonya dari mbak-mbak ini. Coba baca komentar yang ada di sini. Coba sekarang gantian ajak ibu yang pakai cadar itu masuk ke gereja. Oke, Sebentar. Yang ini, itu dia. yang ini juga, yang Itu ini dia lagi, juga kan? dan yang terakhir ada ini. Nah, itu Tahu dia kan yang saya yang mana? baju pink, Sama-sama yang pakai pink. jilbab pink dan cadar hitam yang sedang saya pakai sekarang ini. Udah kok, cuma mau nunjukin yang itu aja. Semoga pertanyaan yang kakaknya tanyakan tadi ke saya itu menjawab ya buat kakaknya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Saya nggak tahu dari agama Islam itu sejauh mana aturan mereka dan ajaran mereka soal mereka atau soal toleransi mereka lah gitu. Tapi kalau menurut saya ini dari penilaian saya sebagai orang percaya, orang Kristen, ya tidak pernah ditolak orang muslim masuk ke dalam gereja. Mereka masuk pun ya itu sudah bagian dari toleransi. Yang penting mereka tetap menjaga sikap, mereka tetap respect, dan ya mereka mengikuti dan aturan apa yang ada di dalam gereja itu sendiri. Nanti untuk motifnya yaitu kemudian. Tapi yang penting tujuan mereka datang ke situ, ya yang penting bukan melakukan hal yang nggak benar. Itu selagi hal itu untuk kebaikan, ya udah aman-aman aja gitu loh.
Jadi ya mungkin ini bagian dari toleransi, lebih ke bagaimana menyingkapi satu dengan yang lain aja sebenarnya. Di komentarnya ada yang bertanya begini, kalau agama Kristen bisa masuk ke mesin nggak? Aku dulu pernah ikut Natalan di gereja, padahal aku Islam. Ya nggak apa-apa. Aku nemanin temanku ke gereja, dia sedang ada urusan, aku duduk di dalam gerejanya, temannya menyapa. Kiki Tata 30. Ini mengapa saya keluar dari Islam? Mengapa saya memilih percaya Yesus? Oke, mari kita dengarkan. Tanya apa alasannya Anda murtad keluar dari Islam? Ya, ya, bukan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk. Ketika saya membaca Alkitab, setelah perjumpaan saya dengan Yesus, ya karena diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Iya, dari video ini kita mendengarkan kesaksian Bapak ini. Dia murtad ya karena memang dia percaya bahwa bukan dia yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih dia. Dan tadi dia sudah menyebutkan ayatnya di mana dan itu benar. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kita yang memilih dia, tapi memang dia yang memilih kita untuk menjadi anaknya, untuk menjadi miliknya, untuk menjadi umatnya. Jadi udah benar jawaban Bapak ini. Dan kemudian dia menemukan kebenaran, dia menemukan hidayahnya ketika dia membaca Alkitab, dia menemukan. Karena memang awalnya dia telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak ini. Sepertinya video ini mungkin sudah lama ya. Tapi ini baru muncul di beranda saya di TikTok. Nah ini dari akun masih sama tadi. Kiki Tata 30. Apa yang kamu paham tentang agama saya itu apa? Sejak kapan masuk Kristen itu dibayar? Saya seorang murtadin. Alasan saya masuk Kristen karena Tuhan Yesus mendengarkan doa saya. Karena mujizat Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan saya. Bukan karena saya dibayar. Jadi jaga-jaga fitnahan Anda, jaga-jaga mulut Anda. Iya, dari Bapak ini dia menjelaskan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus juga yang memilih dia. Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena apa-apa atau material. Dan itu benar. Ya biasalah kalau ada orang-orang yang nggak suka, nggak nerima alasan-alasan, ya pasti mereka memberikan opini-opini dan asumsi-asumsi yang sering nggak benar. Oke, ini kita lanjut lagi dalam video berikutnya dari akun Wakpoe. Bang Jago Gojek. Customer Gojek marah-marah pesannya GoRide tapi suruh bawa paket besar. Oh gitu. Oke, ini ibu-ibu pakai jilbab, pakai daster, pakai cadar. Coba. Ibu pesan goret. Saya nggak bawa tali, saya minta tali. Saya bilang saya tidak. Ibu nyusahin orang loh Bu kayak gini Bu. Kamu nyusahin orang, tapi kamu nggak mau pun nggak usah. Saya mau bawa kalau ini orang. Tidak, pergi kamu. Bapak, tolong Pak. Nggak ada yang bisa kuasain saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, hari Jumat kayak gini ya. Iya bukan perkara takut Ibu, saya juga nggak takut sama Ibu. Ibu yang salah kok. Ibu pesannya goret Ibu, ayo kita ngomong baik-baik deh Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya Ibu nyusahin orang kayak gini namanya. Coba lempar saya Bu, katanya mau lempar. Ibu, kalau Ibu pesan gosen saya terima, Ibu pesan goret kok. Ya saya no comment, tapi yang penting go send, go food, go away, go right itu harus kita bisa bedakan. Nanti kalian yang tahu lah, coba kalian komen di kolom komentar perbedaan go right, go send, go food dan go away. Jadi supaya juga nanti kalian berkomentar sendirilah. Dan saya nggak berkomentar soal ibu yang marah-marah karena dia pakai jilbab dan pakai cadar. Itu urusannya dia. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Tadi ada beberapa kesaksian yang telah kita dengar bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada juga yang
melakukan atau mewujudkan tindakan toleransi. Ada juga dari video yang terakhir, dan pelajaran dalam video ini adalah Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang membawa kita untuk menuju jalan kebenaran. Tuhan yang mengambil kita, Tuhan yang mengulurkan tangannya ketika kita sedang dalam dosa. Jadi bagi kamu yang mungkin merasa diri paling berdosa, mungkin tidak ada lagi harapan untuk kamu, ingat. Pahamilah bagaimana Tuhan itu luar biasa. Dia menyelamatkan orang yang berdosa. Dia datang ke dunia ini bukan bagi orang benar, bagi orang yang sakit. Jadi jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan. Apapun kondisimu, apapun situasimu, kalau memang kamu merasa bahwa kamu mau, ya datanglah sama dia, pasti dia menerima dirimu. Dan untuk beberapa video yang lainnya tadi, untuk toleransi, tingkatkanlah toleransi selagi itu tidak melanggar asas-asas dalam agama kita masing-masing. Dan untuk anak-anak Tuhan, jangan pacaran beda agama. Jangan menjadikan pacaran beda agama menjadi sarana untuk melakukan penginjilan. Mungkin ada banyak orang di luar sana juga yang sedemikian, tapi kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan juga untuk membawa kita atau untuk membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang terlarang kita tetap jaga, jangan kita lakukan. Tapi ketika memang hal itu diizinkan oleh Tuhan, jangan juga kita buat-buat bahwa perbuatan kita, tapi kita tetap mengatakan bahwa ini Tuhan izinkan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Silakan berikan komentar kalian sebagai dukungan untuk channel ini, berikan saran, berikan like kalian. Demikian aja video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.